sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Fitri Megantara. Siasat Prabowo tolak hasil Pilpres menjadi topik utama untuk malam hari ini. Kubu Prabowo Subianto Sandiaga Uno terus berupaya mencari celah untuk menolak hasil pemilihan presiden 2019. Prabowo terus menyatakan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2019. Bahkan Prabowo dan Badan Pemenangan Nasional menegaskan akan menolak hasil pemilu yang akan diumumkan oleh KPU RI pada 22 Mei mendatang. Meski begitu, tim kampanye nasional Jokowi Kiai Haji Maruf Amin menemukan sejumlah kejanggalan terkait tudingan kecurangan yang dilontarkan oleh kubu Prabowo. Apa kejanggalan yang menurut versi TKN? Kita simak bersama datanya berikut ini terlebih dahulu. Ya, dikatakan ada tudingan penggelembungan DPT di Jawa Timur. Di Pilkada Jawa Timur 2018 ada 9,5 juta suara sah. Di Pilpres 2019 ada 24,7 juta suara yang sah. Itu tudingannya, namun faktanya adalah adanya perbedaan tingkat partisipasi. Di Pilkada Jatim 2018 20 juta orang, di Pilpres 2019 24 juta orang. Sementara itu perbedaan DPT di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 di Medan sejauh ini tidak dipermasalahkan. Ya, kita lihat ke data berikutnya mengenai tudingan selanjutnya dan fakta yang ada, yaitu mengenai TPS siluman di Desa Nanggerang Cicurug Sukabumi. Dikatakan DPT siluman di TPS 13 berdasarkan tanggal dan tahun lahir yang sama. Faktanya adalah tanggal lahir sama namun nomor induk kependudukan yang berbeda, dan di TPS ini, TPS 13, Prabowo Sandi adalah menjadi pemenangnya. Kita akan berlanjut ke informasi berikutnya mengenai kejanggalan klaim kemenangan 54,24% Prabowo Sandi. Ini kita lihat sumbernya adalah di Carta Politika. Dari Carta Politika mengatakan tidak ada bombastis ataupun tidak ada data yang bombastis dari BPN. Real count sementara KPU RI ini tidak jauh berbeda dengan hasil quick count yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh 12 lembaga survei. Dan juga kubu BPN sebelumnya di masa-masa pada saat KPU baru saja ataupun Pilpres baru saja selesai di 17 April lalu pernah melakukan klaim kemenangan 62%, namun kemudian tidak dijelaskan karena di awal menyatakan 62%, tapi kemudian belakangan akhir-akhir ini kita kemudian sudah mendengar bahwa klaim kemenangan berubah menjadi 54%, di mana dikatakan klaim kemenangan 54,25% itu berdasarkan dari data masuk C1 yang baru mencapai 50,91%. Dan kemudian ketika data dijumlahkan ini jumlahnya lebih dari 100%. Tidak hanya itu, ada juga upaya-upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu 2019 yang dilakukan oleh kubu Prabowo Sandi. Ini ada yang mengatakan tolak hasil quick count, kemudian wacana people power, dan kemudian ada pernyataan akan menarik saksi di KPU pada saat pleno rekapitulasi. Kemudian Waketum Gerindra juga menyatakan sebuah ajakan untuk menolak bayar pajak. Dan akhirnya ketika kemudian menolak hasil pemilu, dari BPN juga mengatakan menolak gugatan ini dibawa ke MK. Yaitu tadi adalah mengenai upaya-upaya delegitimasi hasil pemilu 2019.